Halo, hai semuanya, apa kabar? Masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru hari ini, tepatnya udah tanggal 4 ya teman-teman ya. Pasti dong udah pada gajian ya. Kuota udah pada penuh dong, udah pada full ya teman-teman ya. Jangan di skip videonya teman-teman ya. Nah, karena karena kali ini aku akan membahas masalah mengenai hal yang sangat sepele tapi menurut teman-teman itu tidak berbahaya, padahal itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Nah, agak mundur lampu dikit deh biar agak terang-terangan ya teman-teman. Biar agak terang-terangan. Oke, kayak gini kayak kali ya. Ya, teman-teman, untuk kali ini aku akan membahas mengenai masalah cat scratch disease ya. Nah, ini adalah penyakit cakar kucing. Bahaya atau tidaknya, tetap stay tune teman-teman. Jangan kemana-mana, jangan di skip. Dan sebelumnya kita lanjut ke video, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notification-nya, dan yang terpenting teman-teman, like dong ya kan. Ya, dan yang baru join di rumah aku ucapkan thank you banyak-banyak, a lot of, dan juga mudah-mudahan jangan lupa di subscribe, jangan pelit-pelit ya teman-teman. Baik, untuk hari ini, untuk para cat lover, tentu pernah dicakar kucing, pasti dong, wajib dong ya. Namanya tuh cat lover ya pasti pernah cakar kucing, termasuk aku yang pernah cakar kucing. Nah, aku pernah mengalami satu penyakit cat scratch disease atau penyakit cakar kucing. Aku merasa bahwa kayaknya ini bukan penyakit cakar kucing dan aku nganggap itu hal sepele gitu ya. Tapi untungnya memang aku pada saat itu merasa kayaknya makin parah, dan untungnya di sini aku mengkonsumsi antibiotik, anti radang, dan juga anti sakit, akhirnya sembuh penyakit itu. Nah, penyakit cakar kucing ini teman-teman dikatakan berbahaya, tidak juga ya, karena imun yang kuat dia akan melawan penyakit ini dan bisa hilang kayak COVID-19. Kalaupun dikatakan tidak berbahaya ya, kalau dibiarkan ya dia berbahaya juga teman-teman. Karena begini loh teman-teman, kalau dibiarkan penyakit ini bisa menginfeksi kayak organ-organ tubuhnya si teman-teman sendiri. Nah, teman-teman di sini untuk penyakit cakar kucing ini disebut dengan sindrom cakar kucing. Bisa juga penyakit ini ditularkan oleh kutu ya, yang disebut dengan zoonotic bactery, atau dalam bakteri tersebut menularkan lagi ke manusia disebut dengan Bartonella hansleyi. Nah, jadi di sini untuk penyakit ini ditularkan oleh kutu ya, yang membawa penyakit yang membawa bakteri atau virus bakterinya di dalam tubuh kucing. Jadi ketika kutunya itu menggigit kucing, nah ditularkanlah bakteri tersebut. Nah, bakteri tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Dan untuk gejala-gejalanya yang aku alami, berdasarkan yang aku alami dan juga beberapa aku konsultasi dengan dokter, aku based of my true story ya. Jadi untuk berdasarkan kisah nyata aku yang pernah aku alami, aku mengalami pembengkakan. Jadi bengkak di bekas gigitan dari si kucing dan juga cakar kucing. Jadi aku heran ya, aku merasa agak aneh juga, aku udah curiga. Jadi ketika aku dicakar di daerah sini ya, nah dari sini tuh pada bekas cakaran dia itu ada bengkak, terus ada airnya gitu ya, kayak cecer air nggak juga, pokoknya dalamnya ada air. Terus aku digigit di sini, jadi dia nyakar di sini, gigit di sini, dan bekas gigitan dia setelah cakaran dia tuh ada kayak air yang dipecahkan gitu ya, dipecahkan ada airnya gitu. Dan aku juga mengalami hal kayak demam ya, terus juga ada beberapa juga cakaran bekas gigitan dia di tangan aku tuh agak bernanah gitu. Aku heran, udah berair pecah kemudian dia bernanah gitu ya. Dan aku juga mengalami demam. Jadi aku mengalami demam, aku minum paracetamol, ibuprofen untuk menghilangkan demam dan menghilangkan sakit. Sakitnya luar biasa sekali ya, bekas cakaran dan juga bekas gigitan si kucing itu sakit banget teman-teman. Bengkak juga ya. Jadi aku dalam ini ya, dunia kesehatan, aku ada konsultasi dengan dokter. Setelah aku sembuh, aku nanya nih, dok, apakah ini cat scratch disease ya? Karena aku mengalami gini dan gini bla bla bla. Nah, dokter kemudian bertanya, kamu kelenjar getah beningnya di sini ya, ada bengkak enggak? Aku bilang enggak, aku nggak mengalami hal seperti itu. Yang aku rasakan tuh kemerahan di kulit aku, bengkak, bernanah, berair, demam, panas, sakit, ngilu gitu ya. Nah,
kata dokter sebenarnya sih itu harus melalui proses penelitian dulu, di sketsa dulu. Ini apakah apakah ini penyakit cakar kucing ya, karena harus diteliti dulu, dicek darah dan lain-lainnya. Tapi ternyata aku udah sembuh duluan ya. Gitu, obatnya apa aja aku nggak mau kasih tahu deh. Nanti pada praktekin lagi. Nanti dokter nyalain aku lagi. Loh, kamu ngajarin yang nggak benar di YouTube ya. Itu apakah penyakit cat scratch disease atau enggak, atau iya atau enggaknya nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang itu yang aku alami. So, teman-teman kalau digigit oleh kucing atau dicakar oleh kucing ya, bengkak, merah, kayak bernanah atau berair, tuh demam, sakit, nah itu kemungkinan bisa kena penyakit cakar kucing. Teman-teman harus konsultasikan ke dokter apakah itu gimana untuk tindakan selanjutnya ya, pengobatan selanjutnya gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, bakteri ini ditularkan oleh kutu ke kucing dan bersembunyi di cakarnya kucing gitu. Cakarnya kucing dan juga di giginya si kucing. Nah, jadi di sana dia bersembunyi ya. Jadi dia mirip-mirip rabies ya. Oke, kembali teman-teman. Tadi dari segi gangguan aku batuk ya. Aku potong videonya tadi. Jadi mirip seperti rabies, di mana di gigi, kalau rabies kan di giginya ya, bekas gigitannya gitu ya. Nah, kalau ini gigitan dengan cakaran gitu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk menghindari hal-hal tersebut ya, mencegah supaya kucing kita tidak berpenyakit seperti itu, dan juga kita tidak terkena penyakit cakar kucing, ada baiknya teman-teman untuk kucingnya jangan sering dibiarkan keluar rumah gitu. Nah, karena gini teman-teman ya, bisa-bisa kucing lain juga mengalami kayak kutuan ya, atau lain-lainnya menularkan ke kucing teman-teman. Nah, secara tidak sengaja mungkin dia main-main dengan teman-teman. Kucing namanya bermain kan tidak tahu, tidak mengerti perasaan ya, asal nyakar aja, asal gigit aja. Mereka tuh sebenarnya gigitnya sayang, nyakarnya sayang gitu ya, gemes-gemes gitu. Kayak kita kalau gemes sama orang, kita tuh suka nyubit gitu ya teman-teman. Nah, kucing begitu juga, begitu dia gemes dia kadang nyakar, kadang dia cengkram, kadang menggigit, itu hal biasa. Namanya juga binatang, tidak mengerti apa-apa. Terus yang kedua yang harus kita lakukan adalah ya teman-teman, memotong kuku kucing kita. Jadi yang pertama jangan sering biarkan keluar, yang kedua memotong kuku kucing kita ya, agar tidak tajam ya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah tergantung dari teman-teman sendiri, cat owner sendiri. Kalau teman-teman memiliki kucing dan menjaga kesehatannya, merawatnya dengan kasih sayang, ada kutu dikasih obat kutu, dikasih obat cacing dan juga lain-lainnya, kemungkinan penyakit itu ada sangat-sangat minim teman-teman. Jadi itu aja teman-teman untuk pencegahan untuk penyakit cakar kucing. Nah ini teman-teman sekali lagi ditularkan oleh kutu yang menginfeksi kucing, kemudian si kucing itu dalam darahnya terdapat bakteri Bartonella gitu teman-teman. Oke teman-teman. Nah di sini teman-teman untuk pengobatannya seperti yang tadi aku sebutkan ya, kita harus menaikkan imun badan kita. Yang pertama, yang kedua kita makan 4 sehat 5 sempurna, dan yang selanjutnya kita hindari stres karena stres itu menurunkan imun kita, dan makan antibiotik sesuai dengan resep yang dokter resepkan teman-teman ya. Dan untuk untuk anti radang juga boleh, dan juga untuk menaikkan imun tubuh kita perlu vitamin C, B kompleks, dan juga vitamin E. Ketiga vitamin itu membantu tubuh manusia untuk supaya lebih naik lagi imunnya, mengobati melawan virus ini. Jadi apabila teman-teman mengalami hal seperti itu, teman-teman perlu waspadai apabila bengkak, demam, dan juga lain-lainnya. Teman-teman perlu waspadai teman-teman. Oke, dan juga untuk kucing jalanan kayak aku, agak batuk ya aku teman-teman ya, agak batuk ya aku ya. Aku biasanya memberikan kucing jalanan makan, pengobatan dan lain-lainnya. Aku menggunakan sarung tangan yang dari kayak kain untuk supaya tidak terlalu mencakar aku gitu. Kalau misalnya mencakar juga tidak membahayakan diri aku karena tidak tembus ke sarung tangan aku, sarung tangan yang tebal. Jadi kalau untuk teman-teman pecinta kucing jalanan yang ngasih kucing makan ngasih makan kucing jalanan, pastinya teman-teman harus ya menghindari kontak langsung dengan kucing. Kalau mau kontak langsung pakai sarung tangan teman-teman, karena kita nggak tahu riwayat kesehatannya bagaimana teman-teman ya. Oke, video aku kayaknya udah selesai, dan teman-teman jangan lupa untuk kalian subscribe di channel aku, bunyikan tombol notification-nya, dan juga di like teman-teman ya. Dan bagian numpang
wifi kayak hotel, masjid, ataupun wifi tetangga yang mudah-mudahan wifi-nya sudah bayar dan passwordnya tidak berubah ya, sehingga teman-teman tonton video aku selanjutnya lagi karena aku 2 hari sekali upload video terbaru teman-teman ya. Dan bagi para Google Mania alias golongan single, mungkin kalian sudah mendapatkan pasangan hidup kalian yang kalian senangi, yang kalian sukai. Dan bagi para kopi cyanida yang komunitas pria siap nikahi janda menemukan tambatan hatinya. Thank you for your watching. See you and goodbye.